Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Jamaah kajian duha Masjid Baitur Rahmah Ciputat Legoso rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita telah membaca buku yang sangat berguna ini, Sirah Nabawiyah, belajar mencinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta ada dua, ada cinta sejati, ada cinta nisbi. Ada yang cinta ittiba, ada cinta tradisi. Cinta ittiba adalah seorang mencintai Rasulullah dan berusaha mengikuti. Cintanya berdasarkan perintah Allah, ya, dan perintah Rasulnya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah bukan karena perasaan. Perasaannya, kalau menurut perasaan Umar radhiyallahu anhu, cinta itu kepada dia cinta dirinya sendiri kepada Rasulullah. Lalu dibenarkan oleh Rasulullah, tidak ya Umar, cintai diriku lebih dari segalanya. Ya, setelah Allah Rasulullah. Sekarang ya Umar, al-an ya Umar. Nah, ini namanya cinta yang hakiki. Kalau cinta nisbi, semua orang ngaku cinta Nabi. Setiap orang ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Ya, itu pengakuan kita. Cinta hakiki adalah cinta yang membawa yang kita cintai mencintai kita. Ya, cinta hakiki adalah kecintaan kita membawa kepada kecintaan yang kita cintai, bukan bertepuk sebelah tangan. Kita cinta Allah tapi Allah tidak mencintai kita, itu biasa dan banyak dan gak bermutu. Itulah nisbi, relatif. Cinta hakiki adalah di mana kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Kita mencintai Rasulullah, Rasulullah mencintai kita. Nah, ini yang susah, ya. Dan ini nggak bisa dengan pengakuan saja. Bahkan nama. Misalkan majelis pencinta Rasulullah, nggak cukup itu. Dalam majelisnya apa? Apakah benar yang dikerjakan itu hal-hal yang Rasulullah cintai? Ya, majelis sangat mencintai Rasulullah. Silakan bikin majelis, bikin yayasan, bikin sekolah, bikin apa saja. Ya, dengan nama cinta Rasulullah, cinta Allah, tapi itu bukan jadi bukti. Ya, begitu. Yang jelas Allah sudah mengunci. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai aku, maka ittiba fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan benar-benar mencintaimu. Perjuangan kita adalah mengikuti itu. Perjuangan kita bukan mencari asar atau bekas-bekas Allah mencintai kita. Kita akan susah itu. Karena kita bukan Nabi, bukan Rasul. Setiap orang beriman, kalau keimanannya benar, dia wali-wali Allah di muka bumi ini. Gak harus ada karomah orang cintai Allah. Allah memberi karomah dengan bentuk banyak sekali. Hidayah. Hidup di tengah kesesatan, dia dapat hidayah. Hidup di tengah kesengsaraan umat, banyaknya maksiat, dia selamat dari maksiat. Hidup di tengah manusia menghambur-hamburkan uang, dia bisa menyisihkan untuk ibadah, keuangannya dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut orang beriman, waliullah. Dan itu bukan karomah. Karomah seorang mukmin gak harus dia bisa jalan di air, bisa terbang di udara, bisa mengeluarkan emas dari batu.
atau membalik kayu jadi perak berlian, bukan. Ya, karomah dukun-dukun mengeluarkan pedang emas dari pohon, dari batu, dan itu banyak. Ya, bukan begitu. Kalau kita bisa mempelajari sirah Nabi dalam rangka mencari cinta sejati ya Rasulullah, itu masuk bagian dari karomah yang kita harus syukuri. Lembar per lembar pasti di situ ada tauhid. Kita sudah sampai kepada halaman 283. Kematian Abdullah ayah Rasulullah SAW yang seharusnya saya sampaikan di SD, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, kita kena macet 2 jam lebih ya. Yaitu tanpa diduga, biasa kita datang 6.30, ini sampai jam 8 lebih. Jadi materi itu kita geser ke sini. Ya, kematian Abdullah ayah Rasulullah SAW. Jadi yang keempat, peristiwa-peristiwa besar sebelum Rasulullah lahir, Allah menakdirkan begitu banyak peristiwa-peristiwa besar dan itu susah dilupakan oleh sejarah. Pertama, ditemukannya Zam-Zam ya oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi, tokoh besar Quraisy. Kedua, diserangnya Mekah oleh Abraha dan tentaranya atas perintah Raja Najasyi Ethiopia Habasyi, raja Kristen yang ingin menyaingi Ka'bah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, ada Ka'bah di situ ya. Mereka hasad, cemburu ya, iri dengki. Ini kerjaan ahli kitab, iri dengki tapi nggak mau masuk Islam. Mereka iri dengki dengan perkataan amin ya. Mereka iri dengki dengan saum kita, mereka iri dengki dengan sholat kita. Dan saya buktikan di Australia itu mereka dengki banget. Kenapa gerejanya sepi, kita rame terus. Jumat rame, weekend, Saturday, Sunday rame dengan Islamic school, kajian dan lain-lain. Tapi mereka nggak mau masuk Islam. Mereka iri dengki dengan sahur. Ya, karena mereka puasa ahlul kitab nggak ada sahur. Ya, kita ada sahur. Ya, bedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab dengan ya sahur penuh berkah. Ya, anehnya mereka tidak mau masuk Islam. Oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa ini membawa kepada penghancuran Ka'bah. Karena mereka iri dengki ramenya Ka'bah dikunjungi. Sampai hari kiamat nanti terserahlah sampai kapan. Ya, begitu. Dan kita bangga. Walaupun diantara kita mungkin belum sempat ke sana, qadarullah wa ma syaa fa'al, dari ekonomi, ya, politik dan lain-lain, tapi kita mencintai, itu arah kiblat kita. Dan itu ada 5 pertemuan tentang penyerangan peristiwa besar tentara gajah, karena Ustadz juga menulis berlembar-lembar. Ketiga tentang Nazar Abdul Muthalib. Nazar Abdul Muthalib kita bahas kemarin di Pondok Ibnu Umar Pamulang. Insya Allah pondok ini akan ada full day schoolnya bagi rekan-rekan yang ingin menyekolahkan anaknya tingkat SMP SMA, silahkan daftarkan. Boleh nginap, boleh pondok, boleh full day school putra. Insya Allah silahkan. Di sana saya jelaskan bahwa nazar sudah ada, ya. Maryam bernazar, ya. Ibunya, bapaknya Isa alaihissalam bernazar tentang Maryam, kalau aku punya anak laki-laki aku akan bernazar untuk dia mengabdi. Tapi nyatanya anak perempuan. Tapi tetap anak perempuannya Maryam hanya di masjid, sampai makan saja ya jarang ke dapur. Akhirnya disediakan makan oleh malaikat. Itu nazar. Terus ada nazar Abdul Muthalib tentang anaknya. Waktu dia gali Zam-Zam, dia dibantu dengan Al-Harith, anak
tertuanya dan satu-satunya. Belum ada anak lain. Makanya dia bernazar, kalau aku punya anak laki-laki sampai 10, aku akan menyembelih salah satu anakku. Maka nazarnya dicatat dan dia orang yang berbakti kepada Robnya walaupun musyrik, tapi dia memegang peraturan kalau bernazar harus dipenuhi. Maka nazarnya itu dipenuhi, tetapi sayangnya yang keluar namanya Abdullah terus, anak kesayangannya. Lalu dia tetap menjalankan, sudah siap dengan pedangnya, bawa Abdullah ke arah masuk Ka'bah di depan Hubal. Baru mau disembelih, kaum Quraisy yang lain, kenapa engkau tidak tunda dulu? Kita selesaikan masalah kamu, jangan sampai anak kamu disembelih. Kita tanya seorang dukun, wanita, dukun Hijaz. Kalau waktu dispute, perbedaan pendapat tentang Zam-Zam, mereka nanya dukun dari Syam, perempuan, dukun juga perempuan. Ya, kalau masalah nazar, lalu datanglah mereka ke dukun. Kalau waktu di Syam mereka belum sampai ke dukun, balik karena sudah diputuskan bahwa memang Zam-Zam milik Abdul Muttalib. Lalu dukun menjelaskan, jika kamu undi anak kamu, ya, karena setiap keluar Abdullah, saya bilang kalau undi anak kamu Abdullah dan onta. Kalau keluar Abdullah, bayar pakai onta lagi 10. Tadi cuma 10 onta. Ya, sampai ratusan. Bahkan dijelaskan sampai 400 sekian ya. 400. Di biografi beliau, ya itu saking seriusnya Abdul Muttalib. Nah, dukunnya bilang kalau keluar kalau sampai 100 unta, ya, kalau keluar anak kamu ganti lagi dengan 10 unta. Kan tadi niat ganti, dukunnya bilang, dukun perempuan, dia daerah kamu berapa? Kalau orang ngebunuh orang, keluarganya setuju diganti 10 unta. Jadi pembunuhnya nggak dikisas. Itu diat namanya. 10 kata dukun, ya baik. Undi 2 nama saja. Nama Abdullah dan onta. Keluar Abdullah tambah 10 onta jadi 20. Keluar lagi Abdullah tambah lagi 10 onta jadi 30. Ya, keluar undi lagi. Keluar lagi Abdullah, ya, sampai 4 sampai 100 onta. Setelah 100 onta, ya, diundi lagi 3 kali. Ini udah 100 onta ini, gantiin Abdullah. Maka diundi keluar nama onta. Ya, maka kaum Quraisy bilang, Robmu sudah ridho, ayo sembelih itu 100 onta. Tidak, saya tidak percaya. Biarkan kita undi 3 kali lagi, kata Abdullah. Abdullah itu begitu gigih, ingin menyelesaikan menyembelih anaknya, itu Abdullah. Bukan karena benci, karena cinta. Ya, dia ingin berkorban untuk Robnya. Coba, ini orang musyrik begitu siap berkorban untuk Robnya dengan anak yang paling dicintainya. Bagaimana kalau dia kenal tauhid? Inilah yang disebut tauhid rububiyah. Dia kenal tauhid, tapi sholatnya ya syirik. Ya begitu. Tapi mengagumkan kita, orang yang kenal tauhid, 3 tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sendaknya kita yang kenal 3 tauhid ini lebih cinta dari Abdul Muttalib seharusnya. Pemahaman tauhid rububiyahnya seperti itu. Tidak, Robku belum tentu meridhoi. Undi lagi 3 kali, keluar nama unta, keluar nama unta, keluar nama unta. Baru Abdul Muttalib, aku yakin Robku telah ridho atas keputusanku, maka disembelih 100 unta. Jadi kalau satu onta harga 50 kali 100. Kalau 100 juta kayak sapi kita kemarin, ya kurang lebih begitulah, 100 miliar. Masih murah itu dibanding Abdullah anaknya yang dia cintai. Dan ada satu buku sejarah, saya belum dapatkan sumbernya. Rasulullah kakeknya, bapak dan kakeknya itu korbanain. 2 korban. Pertama Nabi Ismail hampir dikorban, tapi itu wahyu dari Allah. Ya, tapi diganti dengan kibas.
Kedua, kurban Abdullah ini, bapaknya. Dua-duanya hampir dikurbankan. Kalau ini berdasarkan nazar yang salah. Nazar maksiat. Kalau syariat memandang itu, nazar itu ada dua. Nazar yang maksiat tidak boleh dilaksanakan. Nazar yang tidak maksiat harus dilaksanakan. Kalau nazar tidak, kalau yang maksiat tidak dilaksanakan tapi kena kafarah al-yamin, sumpah, yaitu ngasih makan 10 orang miskin, ngasih pakaian 10, pakaian sholat ya. Di sini ulama menjelaskan pakaian sholat, bukan nifais dan lain-lain, bukan buat jalan-jalan, bukan. Atau kaos Bali, bukan. Pakaian sholat, makan, komplit, lauk pauknya, pakaian. Kalau nggak mampu juga memerdekakan budak. Kalau nggak mampu juga, kafaratul yamin adalah puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Tapi nggak boleh langsung puasa kalau masih bisa ngasih makan. Nggak boleh langsung puasa kalau bisa masih pakaian 10 orang. Jadi nazar yang maksiat tidak patut dilaksanakan. Misalkan kalau aku lulus kuliah, aku akan libur sholat seminggu. Ya nggak boleh ini. Ini maksiat. Na'udzubillah. Nggak ada sholat liburnya. Ya kan? Ini maksiat, tinggalkan. Atau makruh, misalkan kalau aku dapat rezeki, aku akan berbuat yang makruh lah. Nah, itu juga ditinggalkan dan tetap kafarah, kafaratul yamin. Begitu. Maka sampailah kita pada peristiwa besar juga, ya, dari Zamzam, gajah, nazar. 3. Masuklah yang keempat, yaitu wafatnya Abdullah. Ya, ini cerita yang menyedihkan. Kemarin di kajian di SD ada anak cerdas yang bertanya, waktu disembelih, Abdullah mau disembelih, itu umur berapa? Saya cari secara sahih belum, tapi dari kumpulan hadis kelihatan ada orang yang ngaku, aku lahir 13 tahun sebelum gajah. Aku sudah dengar berita tentang mau disembelihnya Abdullah. Jadi dia lahir 13 tahun sebelum gajah. Dan Abdullah wafat pada saat Rasulullah 6 bulan di kandungan. Itu tahun gajah. Artinya Abdullah umurnya dalam umur 25 tahun. 25 kurang 13 artinya 12 tahun. Waktu mau disembelih umur 12 tahunan. Wallahu alam. Ini berdasarkan berita yang masih simpang siur kesahihannya dan nggak penting. Karena itu ada pertanyaan dari anak kita. Ya saya harus berusaha mencari seperti itu. Itu yang saya baru dapat. Umur Abdullah waktu mau disembelih sekitar 12-an. Ya 13 begitu. Karena ada Hisham kalau nggak salah. Aku lahir 13 tahun sebelum gajah, tahun gajah. Dan aku sudah mendengar bahwa Abdul Muthalib ingin menyembelih anaknya. Ya sekitar itu. Artinya belum punya anak waktu itu disembelih. Bukan dia sudah menikah belum. Dan nikahnya juga nggak ada berita yang kuat. Saya udah cek di beberapa buku. Mungkin kurang kuat ceknya. Baik, kita bacakan. Keempat, ini peristiwa besar juga. 1, sudah air Zamzam. 2, pasukan gajah. 3, nazar Abdul Muthalib. Keempat, kematian Abdullah ayah Rasulullah SAW. Suatu ketika Abdullah pergi menuju Syam untuk berniaga bersama salah satu rombongan Quraisy. Usai berniaga, Abdullah beserta rombongan pun berjalan kembali menuju Mekah. Dan memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di Madinah. Ketika singgah di Madinah, Abdullah pun jatuh sakit. Madinah dari ini terkenal tempat yang banyak penyakitnya ya. Sehingga waktu hijrah banyak kaum muhajir yang sakit. Sampai diledek sama orang-orang kafir. Lihat tuh, mereka udah punya penyakit tuh. Di antara mereka nggak punya anak itu. Sehingga lahir anak pertama yaitu
bahagia sekali. Ya, maka diganti nama yang tadi Yathrib diganti nama Thayyibah atau Madinah. Gitu. Usai berniaga ke Madinah, mampir lalu jatuh sakit. Sakit Abdullah tak kunjung sembuh. Ia pun meminta rombongannya untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Karena dia ingin menetap sementara waktu di Madinah bersama paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar. Nah, kalau kita lihat kembali ke belakang ke silsilah, itu ada itu Bani Adi An-Najjar. Itu dari paman-paman Abdullah, pamannya Nabi, ya. Ya mungkin nanti kapan-kapan kalau sempat. Ya silakan lihat sendiri. Itu ada Bani Adi An-Najjar. Begitu. Saya nggak sempat tandain. Catatan kaki, kabilah asal ibu kandungnya Syaibah bin Hashim. Ya, kabilah asal ibu kandungnya Syaibah bin Hashim, yaitu Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah dan kakeknya Rasulullah. Ya, kabilah asal ibu kandungnya, begitu. Yaitu ibu kandungnya, ya, dari Bani Adi bin Najjar, paman-pamannya Abdullah, bapaknya Nabi. Selama 9 penuh Abdullah menetap di Madinah. Sesampai rombongan tersebut di Mekah, ya, rombongannya kembali karena terlalu lama kalau nunggu, karena perbekalan dan lain barang harus dijual atau semacamnya lah. Akhirnya ditinggal Abdullah di kampung pamannya. Sampainya rombongan tersebut di Mekah, Abdul Muthalib pun menanyakan perihal putra kesayangannya tersebut. Mereka pun menjelaskan semuanya kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun bersegera mengutus Al-Harith menuju Madinah. Ya, Al-Harith selalu tangan kanannya sepertinya karena paling tua. Waktu gali Zam-Zam didampingi Al-Harith. Waktu nengokin Abdullah diutus Al-Harith. Beda ibu kalau nggak salah, ya. Namun ternyata sampai Al-Harith di Madinah, Abdullah telah meninggal dan dimakamkan. Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib dan saudara-saudaranya pun sangat sedih. Terjadi silang pendapat di antara para ulama, apakah Rasulullah SAW telah dilahirkan ketika ayahnya meninggal? Ini pertanyaan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya terdapat 2 pendapat mengenai permasalahan ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah lahir ketika ayahnya wafat, dan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW masih di dalam kandungan ketika ayahnya wafat. Ibnul Qayyim ulama, ya, rahimahullah menjelaskan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Rasulullah SAW masih di dalam kandungan ketika ayahnya wafat. Ya, di Zadul Ma'ad pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi yang dikuatkan oleh ulama itu, ya, gitu. Jadi itu ringkasannya di halaman 285, peristiwa-peristiwa bagan tuh, ada bagannya di situ, silahkan lihat. Ya, peristiwa-peristiwa penting sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ditemukannya kembali air Zam-Zam, penyerangan tentara bergajah, nazar Abdul Muthalib untuk menyembelih salah satu anaknya, 3 kematian Abdullah ayah Rasulullah. Ya, saya pesan bagi jamaah yang hadir, tolong ditengok masalah nazar Abdul Muthalib dengan tambahan dari saya tentang kesyirikan sekitar kita, tulisan Al-Ustadz Abdullah Zain, ya, di Brebes, Cilacap dan lain-lain. Karena menyembelih anak untuk hubal itu syirik. Kesalahan Abdul Muthalib satu, dia nazar maksiat. Kedua, tujuan nazarnya juga kesyirikan. Ya, ada 2 kesalahan. Dan ini sudah dihapus. Bahkan ada tulisan saya karena penting. Bahkan di ada tulisan bagus dari tokoh tulisan di kolom Muhammadiyah
Menurut Huston Smith 1985, agama-agama demonik, biasa agama demonik ini agama penyembah setan ya, yang berkembang di kalangan masyarakat Yunani, Romawi, Suria, dan komunitas di pesisir laut tengah, memuja dewa-dewa yang cenderung acuh tak acuh. Dalam keyakinan mereka, dewa-dewa ini tidak terikat pada kaidah moral, menjadikan ritual kurban sebagai sarana untuk menenangkan atau memohon keberpihakan mereka. Praktek kurban pada masa itu tidak hanya terbatas pada hewan atau hasil bumi. Di kalangan masyarakat Kanaan 3.500 sampai 1.100 sebelum Masehi yang mendiami wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, anak-anak menjadi korban persembahan kepada dewa Moloch. Di peradaban Minoan Yunani 2.700 sampai 1.450 sebelum Masehi, manusia dikorbankan untuk memenuhi kehendak dewa-dewa mereka. Di Mesir kuno juga gadis-gadis suci ditenggelamkan dalam sungai Nil sebagai persembahan. Ini biasa dulu. Jadi jangan langsung mengecam Abdul Muthalib seperti itu, karena dulu itu umum. Ya, makanya agama Ibrahim yang dipeluk oleh Abdul Muthalib dan semua Quraisy terpengaruh atas lingkungan ini juga, ya, tercemar. Makanya ada nazar mau menyembelih anaknya begitu. Dan saya pernah jumpa seorang ikhwan mu'alaf, dulu dia aktif di Bali, bikers, tatoan. Dia cerita dia sering dulu di Bali tahun-tahun awal sebelum dia masuk Islam. Dia dapat cerita bahwa di Bali ada gunung berapi, di mana dulu gadis-gadis Bali dijorokin untuk kurban, lalu dihapus, ya. Dan sampai sekarang masih ada, ya, apa itu namanya, metal apa itu, penyembah setan, devil worshipper, ya, penyembah setan itu mengorbankan sesamanya, ya. Dan ada juga kasus-kasus di mana pesugihan. Saya pernah ada tetangga, kakak saya masih hidup, orangnya kakak saya masih hidup. Dia cerita tetangganya itu punya bisnis pesugihan, ya, anaknya mati satu-satu, padahal anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, satu-satu karena pesugihan. Dia ngaku sendiri, ya, di satu gunung, mungkin Gunung Kawi dan lain-lain. Itu juga bentuk penyembahan kepada jin. Dia mengorbankan anaknya, sampai kalau anaknya habis pegawainya, kalau pegawai nggak mau kerja lagi, dirinya dimakan satu-satu oleh perjanjian ikatan akad. Begitu. Kalau ini langsung pada jin, bukan pada Allah. Kalau Abdullah masih pada Allah perantaraan Hubal, ya, begitu. Ini peristiwa besar sampailah peristiwa Abdullah meninggal. Ya, di video yang lalu saya bahas juga dengan nazar yang boleh, nazar yang tidak boleh, terus jenis-jenis penyembahan yang ada di Indonesia yang dicatat oleh Al-Ustadz Abdullah Zain. Bagus sekali artikelnya dari Al-Manhaj, silahkan dicari. Baik, biografi Abdullah. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib, ya. Abdullah bin Abdul Muthalib terlahir dari keturunan yang terhormat, ya. Kita udah lihat, ya, dan nasabnya, yaitu Abdul Muthalib merupakan pemuka Quraisy, ya, begitu. Dan pernah ditanya oleh Heraklius tentang turunan Nabi, ya, dijawab oleh Abu Sufyan tanpa dusta. Dia zu nasabin, dia mempunyai nasab yang agung. Nama dan nasab dia adalah ayahanda Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ingat, Hashim bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadir, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ud atau Udad, bin Muqawwim, bin Nahur, bin Tayyara, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabid, bin Ismail, bin Ibrahim. Wallahu a'lam. Ya, itu yang saya dapat dari satu artikel.
Dan Abdul Muthalib mempunyai 10 putra. Di sini jelaskan nih. Ya, di sebelumnya. 10 putra itu dari beberapa ibu. Abdul Muthalib mempunyai istri-istrinya 1. Halah bintu Wuhaib, Netlah, Aminah bintu Hajar, Fatimah bintu Amr, Safiyah bintu Jundub. Ya, itu istri-istri Abdul Muthalib. Yang melahirkan Abdullah yaitu istrinya yang bernama Fatimah bintu Amr. Ya, melahirkan Abdullah, Az-Zubair dan Abu Thalib. Ya, begitu. Kalau dari Bagan ini istri yang keempat. Istri yang tercatat di sini 5. Ya, anak 10, ibunya beda-beda. Ya. Ibunya beda-beda, bapaknya 1. Begitu. Dan dalam kita menghormati keputusan ulama dalam bab ini. Jangan kita berdebat nggak ada habis-habisnya, ya. Terus tentang Ibu Abdullah bin Abdul Muthalib adalah Fatimah. Ya kan tadi itu binti Amr bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yakas bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. 1 itu. Ya, lama-lama ketemu dia di beberapa nama yang saya kenal, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar. Ketemu dengan Abdul Muthalib. Istrinya Abdul Muthalib yang namanya Fatimah berjumpa dengan Abdul Muthalib di kakek yang keberapa begitu. Ya. Begitu. Itu hebatnya silsilah mereka. Mereka dulu nggak ada komputer. Mereka menghafal semua itu di luar kepala. Siapa kamu namanya? Ya. Fulan bin Fulan bin Fulan bin. Nggak cukup 1, 3. Kalau Arab asli sampai sekarang saya lihat itu 50 ke atas dia masih hafal. Ya, 10 lah begitu. Ya, makanya keagungan orang Arab dari kebudayaannya sesuai dengan syariat Islam. Karena dia mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariatnya juga kepercayaannya disimpangkan. Tapi tradisi menghafal turunan kuat mereka. Ya, nazar kita lewatkan. Pernikahan Abdullah dengan Aminah, prosesi pernikahan ayahanda Nabi SAW, ya, dengan ibunda beliau Aminah tidak memiliki sandaran riwayat yang secara detail. Kalau kita selidiki, para ulama belum menyajikan detailnya, nikahnya di mana, terus maharnya apa. Namun secara umum terkait dengan pernikahan antara Abdullah dan Aminah merupakan perkara yang bisa dikatakan sudah disepakati oleh kebanyakan ahli sejarah. Ya. Aminah binti Wahab berasal dari salah satu cabang suku Quraisy, yaitu Bani Zuhrah. Kakek Nabi SAW, yaitu Abdul Muthalib, menikahi Halah binti Huwaib. Sedangkan Huwaib ini adalah pamannya Aminah, ibunda Nabi. Jadi mereka kalau jumpa langsung, misalkan Khadijah jumpa Warakah bin Nufail bin Asad bin Abdul Uzza, itu masih sambung, ya, begitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa meninggal dunia pada umur 20 tahun, ya. Sedangkan Aminah sedang mengandung Rasulullah SAW. Abdullah meninggal dunia dengan meninggalkan perniagaan warisan berupa 5 ekor unta. Nggak banyak ya warisannya, dan beberapa ekor kambing dan seorang budak wanita bernama Barokah. Ya, wallahu alam, ini saya ambil ya dari tulisan yang cukup syarat dengan referensi. Begitu. Dan karena wafat, timbullah beberapa
masalah fikih dan akidah, bahkan bukan sekedar fikih. Ya. Di mana dipertanyakan dan jadi perdebatan panas antara apakah ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya itu dalam milah Ibrahim yang hanif, arti aslinya orang Islam atau tidak. Ini nggak bisa, ini satu hal yang gaib dan tidak boleh berdasarkan akal atau berita yang simpang siur. Kita harus dapat dari Quran dan hadis, sahih atau hasan. Quran qat'i dalalah, kuat ya, nggak pakai zon, qat'i. Terus hadis sahih ya, dan hasan sekurang-kurangnya. Maka nggak boleh seorang menyerahkan hal yang gaib ini dengan akalnya atau pendapat yang lemah. Tidak boleh. Tidak ada jalan lain kecuali seorang untuk menjawabnya. Di mana bapaknya Nabi Muhammad SAW harus menggali. Kalau belum ketemu bilang wallahu alam, saya nggak tahu, bukan urusan saya. Ya, lebih baik itu wallahu alam. Kalau tahu jawab, tapi nggak boleh tidak tahu jawab dengan yang salah, nggak boleh. Ya karena ini masalah akidah. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ana rajula qala ya Rasulullah, aina abi?" Bahwasanya ada seorang laki-laki ya, berjumpa dengan Nabi lalu bertanya, "Di mana bapakku? Aina abi ya Rasulullah?" Seorang ini bertanya tentang abinya, bukan bapaknya Nabi, bukan. Dia tanya tentang diri bapaknya. Qala, Nabi menjawab, finnar, di neraka. Lalu orang yang bertanya itu berlalu. Ya, finnar, nggak ada tambahan, nggak ada apa dalam hadis ini. Finnar, ya, full stop. Falamma qafada'ahu, ya, ketika orang itu berlalu, ya, pergi, maksudnya Rasulullah SAW memanggilnya, ya, da'ahu, sini. Belum selesai itu penjelasannya, maksudnya takut orang itu goncang, mungkin dia cinta sekali dengan abinya, ya, yang ngurus dia dari kecil, lagi terbayang kebaikan abinya, tahu finnar. Dan dia orang Islam, dia tahu jannah, dia tahu nar, betapa beratnya membayangkan situasi orang yang dicintainya di neraka. Allahu Akbar. Maka dia sedih, dia berlalu. Ya. Qala, dipanggil lagi, sini kamu, sini. Lalu bersabda Nabi, faqala inna abi wa abaka finnar. Ya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, ini hadis riwayat Muslim 203. Ya, dan pakai sumpah, inna, sesungguhnya, artinya benar-benar bapakmu dan bapakku dan bapakmu finnar. Ya, bahkan didahulukan bapaknya Nabi. Inna abi wa abuka finnar. Khalas. Itu jawaban wahyu. Oh, Nabi amin amanah. Nggak mungkin Nabi ngebohongin. Oh, nggak enak nih. Ya Allah, nggak enak kalau ngomong dia abinya di neraka. Saya bilang di surga ya. Apakah ada? Apakah berani kita bersuuzon kepada Nabi seperti itu, pada Robnya? Na'udzubillah, itu lebih besar lagi itu dosanya. Nabi tidak pernah, dan kalau Nabi salah langsung ditegur, malaikat langsung datang, Allah langsung negur, ya begitu. Nabi tidak menyukai madu gara-gara istri-istrinya sepakat kalau kamu cium bau mulut Nabi tentang madu maka bilang kamu nggak senang, ya, sampai turun ayat tahrim, ya begitu. Jangan kau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Madu halal, mau 100 suami istrinya nggak senang, halal. Kalau dia nggak minum nggak apa-apa, tapi jangan mengharamkan.
Nabi bermasa muka waktu orang miskin buta lagi datang, padahal Nabi sedang menghadapi pembesar, ya, ditegur langsung. Kalau Nabi ini bohong pasti ditegur, pasti ada hadisnya. Salah kamu Nabi, bapakmu dan bapaknya di jannah, pasti ada, pasti mansuk ini. Mansuk itu dihapus hukumnya, tapi tetap dipelihara, dijaga oleh para perawi yang, ya, beliau Imam Muslim adalah yang kedua tersoheh kitabnya, ketiga setelah kitabullah Bukhari Muslim. Dan saya yakin ulama tidak berani menyelisihi hadis ini. Secinta-cintanya kita kepada Rasulullah, secinta-cinta kitanya kepada Nabi dan keluarganya, kita cintai yang Nabi cintai dari kalangan keluarganya. Itu satu. Ya, jadi enggak ada beban kita. Silahkan yang masih membela, ya enggak, itu enggak benar, itu Wahabi itu. Hadis ada Wahabi, Wahabi belum lahir. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini, Wahabi belum lahir. Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir, jauh itu. Ya, jadi hati-hati ya menuduh kepercayaan seperti ini. Lalu terkait dengan ibunda beliau Rasulullah SAW bersabda, ya, istazantu rabbi an astaghfir, ya, li ummi falam ya'zan li wastazantuhu an azura qabraha fazinali. Aku minta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi ibundaku, namun dia Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburnya, kemudian dia Allah mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim nomor 2303. Kalau penomoran bisa meleset ya, tapi matannya isinya sama, bisa dicari matannya dulu baru nomornya. Ya, masukkan ke buhut hadis atau pencarian hadis, ya, istazantu rabbi, begitu caranya, mencari begitu. Ini dua hadis singkat. Aku minta izin pada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi bundaku. Ini jelas. Yang bisa bahasa Arab sederhana, istazantu, istaghfartu bisa. Ya, aku minta izin. Ya, kalau ada alif, ada fil madhi ditambah alif sin, yaitu minta permohonan, istighfar dari ghafara jadi istighfar. Ya, ada tambahan, ya. Begitu. An astaghfir itu kan, astaghfir dari ghafara fi'il madhinya, ya, ditambah huruf alif sin ta, itu bentuk permintaan, permohonan. Kalau permohonan izin adana, izin, ya, ditambah dengan domir tu, begitu. Dalam memahami basis grammar tahu, ya, yang asal ini benar kan nih hadis artinya seperti itu, ya. Jadi kita nggak usah berpolitik dalam bab ini, nggak usah menyalahkan orang yang mempercayai hadis. Kita disuruh percaya hadis. Kalau hadis kita mau buang, habislah Islam. Kita mau ngambil hadis dari Biharul Munir 100 jilid Al-Majlisi susunan Syiah, ya, sampai dia bilang dalam bab sebenarnya kota suci adalah Qum, bukan Mekah, bukan Madinah. Mau kita ambil hadis kayak gitu? Ada sanadnya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan, keluarkan hadis. Ya, jadi orang-orang yang menentang pendapat yang kuat hendaklah bertakwa kepada Allah. Bahkan dijelaskan oleh pensyarahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menziarahi orang musyrik yang masih hidup dan menziarahi kuburnya setelah meninggal. Boleh. Itu pendapat Imam An-Nawawi dari hadisnya Rasulullah. Nggak mungkin kalau hadis itu diperdebatkan langsung istimbatul hukum.
selesaikan dulu hadisnya. Oh, ini hadis sahih. Baru keluar istinbat hukum. Ini nggak ada hubungan dengan Nabi nih. Imam Nawawi menyatakan dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menziarahi orang musyrik yang masih hidup dan menziarahi kuburnya setelah meninggalnya. Boleh. Berdasarkan Imam Nawawi ya. Begitu. Dan bahkan berdasarkan kisah Ali bin Abi Thalib datang ya menyatakan tentang ayahnya telah meninggal, Abu Thalib. Ya Nabi bilang, ya Rasulullah, ayahku telah wafat. Ali tahu ayahnya meninggal dalam milahnya nenek moyang. Dia ragu, dia ngurus apa enggak? Rasul bilang, uruslah itu ayah kamu. Maka boleh kalau ayah kita, naudzubillah, bukan satu agama, meninggal, kita bantu urus. Itu penghormatan kita terakhir sesuai dengan hadis ya Abdul Muttalib, Abu Thalib, ayahnya Ali radhiyallahu anhu. Penjelasan ulama, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ya Al-Minhaj, kalau antum punya syarah silakan, sudah diterjemahkan juga. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan setelah membawakan hadis di atas, dalam hadis ini ada dalil bahwa orang yang meninggal di atas kekafiran maka tempatnya adalah neraka. Hubungan dekat dengan Nabi SAW tidak bisa menjadi penghalangnya untuk terselamatkan dari neraka. Jelas, nggak keras ini, lembut. Imam Nawawi lembut menjelaskannya. Ini hukum. Dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal di zaman fatrah, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dengan beragama sebagaimana dianut oleh bangsa Arab berupa menyembah berhala-berhala, tempat mereka adalah di neraka. Ini dia termasuk dalam penyiksaan padahal belum sampai dakwah kepada mereka, karena dakwanya Nabi Ibrahim dan selain beliau telah sampai pada mereka. Ya. Ini tidak termasuk dalam penyiksaan padahal belum sampai dakwah kepada mereka. Karena dakwahnya Nabi Ibrahim dan selain beliau telah sampai kepada mereka. Lah kalau sudah sampai siksa. Kalau belum sampai nanti ada ya. Bahkan terdapat kutipan ijma bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan kafir, sebagaimana diceritakan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, ya ini terjemahan semua. Adapun Abdullah ayahanda Rasulullah SAW, maka dia meninggal sedangkan Nabi SAW masih dalam kandungan, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa dia Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan kafir. Begitu pula Aminah yang meninggal tatkala Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Senada dengan kutipan Ibnul Jauzi, Al-Alama Abu Hasan Ali bin Sultan Al-Qari Al-Harawi dalam sebuah risalah beliau yang khusus disusun membahas tentang tema nasib ayah bunda ya sallallahu alaihi wasallam di akhirat yang berjudul Adillatu Mu'taqad Abi Hanifah fi Abawai Ar-Rasul. Beliau mengatakan adapun mengenai ijma dalam masalah ini maka telah sepakat ulama terdahulu dan sekarang, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, imam-imam yang 4 dan seluruh ulama-ulama ahli ijtihad atas hal tersebut, yaitu keadaan ayah dan ibunda Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir tanpa ada khilaf yang nyata. Adapun adanya khilaf di masa-masa berikutnya, maka ini sama sekali tidak menjadi celak bagi ijma yang telah terjadi di masa lampau. Baik khilaf yang datang belakangan ini dari kubu yang menyelisihi atau dari kubu yang menyetujui. Jadi khilaf belakangan mutakhirin nggak akan mencela ijma yang telah dibuat oleh ulama-ulama besar. Silakan berpendapat, ya begitu. Jangan mengecap, ya. Jangan saling mengkafirkan. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, tatkala Nabi SAW mengabarkan bahwa kedua orang tua beliau dan kakek beliau tempat mereka adalah neraka, hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan dengan jalan yang banyak yang menyebutkan bahwa ahlul fatrah, orang yang hidup sebelum Nabi SAW, anak-anak kecil, orang-orang gila dan orang-orang tuli akan diuji
ditanya di padang mahsyar kelak di hari kiamat. Ya boleh jadi mereka nih kalau memang nggak pernah dengar ya ditanya nanti. Ya itu urusan Allah. Anak kecil, orang-orang gila, orang-orang yang hidup sebelum Nabi lahir, ya sebelum Nabi diutus, ya begitu. Tapi Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, maka pantaslah kedua orang tua beliau SAW serta kakek beliau gambarnya seperti ini berada di dalam neraka di akhirat karena mereka menyembah berhala sampai mereka meninggal. Mereka tidak memeluk agamanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Hal ini sama sekali tidak menjadi celah terkait dengan nasab Nabi SAW. Karena pernikahan orang kafir itu sah. Tidak kita melihat bagaimana mereka masuk Islam dengan istri-istri mereka dan mereka tidak diwajibkan mengulang akad nikah. Jadi pernikahannya sah. Pernikahan antara orang musyrik dan orang musyrik menghasilkan Nabi sah. Nggak harus ngulang lagi kalau masuk Islam. Suami masuk Islam, istri masuk Islam. Apa nikah ulang nggak perlu. Ya, begitu. Tapi kalau suami kafir, perempuannya masuk Islam, dia harus cerai. Bukan karena pernah anaknya sah tetap. Cerai karena beda agama. Gak boleh seorang wanita muslimah nikah dengan orang kafir, ahli kitab dan lain-lain. Begitu ya. Gitu. Jadi bab-bab ini benar-benar harus dipahami dengan ilmu, bukan dengan emosi. Dan ini ayat-ayat biasa. Allah menjelaskan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idah wa'adadaha iyyahu alama tabayyana lahu annahu aduwwullah. Ya, dan permintaan ampunan dari Ibrahim untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena sebuah janji yang telah diikrarkannya pada ayahnya itu. Karena ketidaktahuan Nabi Ibrahim, aku ingin memintakan ampun ayahku. Ayah Ibrahim itu cinta sekali pada ayahnya, berbuat baik, birrul walidain. Tapi hidayah itu hidayah. Hidayah punya Allah, bukan punya agama Islam ini, bukan punya seseorang. Hatta Nabi Muhammad. Kalau agama ini punya Nabi Muhammad, ini saya akan Nabi Muhammad akan membagi-bagi hidayah sesuai seleranya. Mujahal, nggak apa-apa kamu sesat nih hidayah, dicap, dapat hidayah. Ayah, kamu dapat hidayah. Ibu, kamu dapat. Bukan punya Nabi Muhammad SAW. Bukan punya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau punya Nabi Ibrahim pasti bapaknya dicap dapat hidayah, mati dalam Islam. Itu saja, semudah itu. Putra Nabi Nuh alaihissalam juga bapaknya dakwanya nggak tanggung-tanggung 950 tahun, anaknya aja nggak ngikut. Ya, wadada Nuh rabbuhu. Ya, wadada Nuh rabbahu. Faqala rabbi ya, ibni min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Rabbnya, seraya berkata, wahai Rabbku, sungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sungguhnya janjimu itulah yang benar, dan kau adalah hakim yang paling adil. Itu Nuh tahu Allah nggak akan ingkar janji. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Pasti. Cuman Allah nggak pernah janjiin anaknya Nuh. Bagian dari Nuh, ya, bagian darah iya, huwa min ahli, itu anakku ya Allah. Allah bilang, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik, ya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahli, innahu amrun ghairu salih. Darah sama, DNA-nya kalau dites DNA sekarang, tapi amalannya beda, ghair saleh. Yang satu nyembah Allah, yang satu nyembah Allah dan pakai dan berhala. Ya, yang nyatu minta pertolongan pada Allah langsung, yang satu minta pertolongan pada Allah dan begitu. Ya, ini tambah jelas. Istri Nabi Nuh juga, Nabi Lut juga, ya, istrinya.
Banyak ayat-ayat menjelaskan tentang ya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi daya kepada orang yang kau cintai. Ya, ayat ini bisa berlaku pada Nuh, pada Lut, ya, pada Ibrahim. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ya, demikian. Jika ada pertanyaan silakan. Nah, saya ada 5 menit lagi. Jadi ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sejarah yang kita pelajari ada akidah. Karena inti pelajaran Islam adalah akidah. Dan harus disisipi sebagai guru, antum, ustadz, guru selalu menaruh akidah di dalam mata pelajaran yang kita ajari. Baik itu matematik, ya, olahraga, kesehatan, sejarah, ekonomi. Masukkan akidah. Karena Rasulullah membina akidah selama 13 tahun. Ya, dan dilanjutkan dengan praktek akidah. 13 tahun pelajaran, baik teori, ayat-ayat pendek, ya, surat-surat pendek itu lalu dipraktikkan dengan mengamalkan akidah di Madinah. Peperangan penuh dengan cobaan, di mana umat Nabi, tentara Nabi ratusan melawan ribuan, di mana blokade, ya, kaum hasad yaitu Yahudi dan Nasrani di situ, yang musyrik juga ada tambahan musuh yaitu Yahudi punya tentara, ya. Di situ praktek akidah sampai Islam menyebar ke seluruh dunia. Itu penuh pelajaran akidah, ya. Dan ini adalah penting untuk menyadarkan diri kita, terutama setiap membaca kisah-kisah Nabi, ya, penuh dengan akidah. Yang ini tidak ditulis oleh Ustadz, maka Ustadz terbebas dari tambahan yang saya bawakan. Saya berhusnuzon pada Ustadz Firanda karena tidak mau buku ini menjadi sengketa, artinya berkepanjangan. Kalau beliau menulis apa yang saya bacakan, mungkin jadi panjang ini buku, bisa jadi 10 jilid. Ya, beliau menghemat sekali. Keempat, ya, kematian Abdullah ayah Rasulullah hanya 1 halaman, setengah halaman, 1,5 halaman saja. Ya, gitu. Nah, ini tambahan sekedar untuk mengingat jika antum ada diajak diskusi atau keluarga yang masih meragukan, kita nggak harus debat, jangan debat sama sekali, ya. Biarkan mereka dengan kepercayaan mereka udah punya guru dan lain-lain, biarkan saja. Dan ini bukan hal yang harus digembar-gemborkan, ya, dalam ceramah dan lain-lain, tidak. Tapi karena kita ini menuntut ilmu dan tertutup untuk kalangan kita, ya, bagi yang mendengar yang mudah-mudahan dapat hidayah, ya, dan tidak ada konsekuensi, nggak boleh kita melangsungkan. Yang tidak percaya bapaknya Nabi Muhammad SAW kafir, maka kafir. Tidak boleh ngomong seperti itu, ya, karena ikhtilaf. Biarkan ulama besar, kecuali antum mengutip ucapan ulama fulan-fulan dan gak ada manfaatnya mengutip itu ke saudara antum, ya. Biarkan mereka, ya, kalau mereka dapat hidayah, ya alhamdulillah, ya. Jadi diskusi juga di medsos dan lain-lain nggak perlu ikut campur jika ada. Dibiarkan para kibar asatizah yang menjelaskan dengan ilmu, ya, bukan dengan emosi, dengan ilmu, kasih dalil. Kalau mereka nggak percaya juga, bahkan kiai-kiainya nggak percaya, nggak apa-apa, ya, karena hidayah ini milik Allah, ya. Yang penting kita berdoa terus, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba, Allahumma hdini wa syaddidni, ya, begitu, ya. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dalam rangka memahami sejarah Nabi Muhammad SAW yang padat, yang masih belum sampai lahirnya Nabi, ya, peristiwa-peristiwa, ya, yang mungkin pertemuan di mana baru kita menjelang Nabi sudah lahir dan sudah wafat, tapi kalau baca sejarah ini Nabi belum lahir lagi. Ya, demikian
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.